mari kita kawal politik desa. Iya. Mari kita kawal pembangunan desa. Karena ketika yang muda tampil di dunia politik, saya yakin desa pasti bisa berkembang. Siap. Insya Allah. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini, selesai sholat Jumat tadi, kakak, saya sudah datang ke kediaman kakak di Desa Waginopo, salah satu desa yang ada di Kabupaten Wakatobi, dan akan mengikuti pilkades ya. Iya. Di bulan 4 tanggal 25. Saya sudah mengamati apa yang menjadi pemuda-pemuda yang masuk dalam bursa pencalonan di kepala desa yang ada di Kabupaten Wakatobi ini. Sampai hari ini Abang adalah orang yang Abang adalah salah satu figur muda yang maju ke pertarungan pilkades. Tentunya itu adalah representasi dan juga perwakilan dari pemuda yang ada di Kabupaten Wakatobi. Abang adalah sebagai kader terbaik yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sebelumnya, saya perkenalkan beliau, namanya Ahmad Riyadi, SPI. SPI apa, Bang? Iya, Sarjana Perikanan. Sarjana Perikanan. Berarti tahulah tentang perikanan yang di Kabupaten Wakatobi, yang sebagian besar kita adalah mayoritas pendapatan penghasilan kita adalah Nelayan. Ya, nelayan atau pelaut. Saya langsung saja kepada, atau saya masih mau perkenalkan Ya. Abang pasti HMI, saya tahu. Tahu. Iya, itu perjalanan mahasiswa sejak Perjalanan mahasiswa. Abang umur berapa sekarang? sekarang umurnya 28 tahun. 28 tahun. Cukup muda untuk membawa Desa Waginopo menjadi orang nomor 1 di Desa Waginopo. Iya. Saya menjadi, sebenarnya bukan saya Desa Pokambua belum mengikuti perhelatan pilkades ini. Semua figur-figur muda yang ada, yang maju, tidak hanya Desa Waginopo, bahkan Desa Sombu, semua desa yang ada pemudanya di situ, dikenai isu bahwa yang muda sebenarnya belum pantas memimpin desa. Apa tanggapan Abang? Kalau saya tidak sepakat. Tidak sepakat dengan perkataan itu. Karena saat ini ketika kita melihat potensi yang ada, dengan bahwa isu pemuda itu tidak bisa membangun, itu salah besar sekali. Salah besar. Bahkan Karena sebenarnya justru pemuda yang punya ide. Bahwa kalau kita menggali ke sejarah, Soekarno itu mengatakan bahwa tongkat kemajuan bangsa kita ini tergantung dari pemuda. Sehingga sebenarnya ketika kita berpikir agak lebih maju ke depan, kader muda bisa menguasai teknologi dan sebagainya. Kader muda pun masih aktif pola pemikiran dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa kader muda itu tidak bisa memimpin, itu salah besar buat saya. Salah besar. Artinya itu adalah pemahaman di masyarakat awam kita kan? Iya. Yang sebenarnya tidak maju, harusnya kan diserahkan sama pemuda lah. Okay. Iya. Itu luar biasa. Ya, tapi saya mau bertanya gini, Abang. Apa yang menjadi dasar Anda, dasar Abang maju ke pilkades itu? Membangun apa? Iya, oke. Sebenarnya dasar untuk saya untuk bisa maju sampai untuk menjadi calon kepala desa itu banyak faktor. Banyak faktor. Iya. Yang pertama bahwa sekarang sudah luar biasa sebenarnya desa.
banyak juga para pemimpin yang bingung sebelum ada dana desa. Ya. Tetapi terkadang saya melihat juga dan mengamati, lebih bingung lagi ketika sudah ada dana desa. Iya, iya. Mau dibelanjakan kemana? Iya, itu bingungnya di mana itu, Abang? Bingungnya adalah saya melihat bahwa desa-desa saat ini harus banyak memiliki struktur perencanaan yang begitu luar biasa. Iya. Sehingga dana desa yang dipakai itu kita mampu melihat, apalagi ada outputnya iya, ada. iya. Karena sampai saat ini saya melihat kadang dengan adanya ADD ataupun tidak ada, bahkan sama saja. Iya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, saya kembali ke ini, Abang. Pertanyaan awal tadi, apa yang mendorong Abang maju? Yang mendorong saya maju untuk menjadi Cakdes itu ya, yang pertama keinginan untuk membangun. Keinginan untuk membangun. Kemudian yang kedua itu juga bahwa potensi-potensi yang ada saat ini, ketika kedepannya seorang kepala desa tidak berani untuk pengambilan keputusan dan membuat program yang begitu struktural, saya yakin dan percaya bahwa sampai 12 tahun ke depan, bahkan tidak tahu sampai kapan, desa-desanya kita hanya akan seperti itu saja. Iya. Ketika misalnya nantinya kepala desa yang akan terpilih dan sebagainya tidak mampu menguasai sebuah pemerintahan. Ya. Abang pengen membangun Ya. desa. Sejauh yang Abang amati, apakah semua figur yang maju kepala desa ini punya misi membangun? Ya. Ya. Kalau sepengetahuan saya, mungkin mereka juga punya visi misi. Ya. Kemudian juga punya unek-unek untuk membangun desa Wakinabo. Ya. Itu mungkin pasti jelas ada. Tetapi kemudian nantinya bahwa visi misi yang kemudian saat ini kan kita belum saling tahu seperti apa nantinya ketika sudah terpilih nantinya. Karena sebenarnya kemajuan desa itu gampang saja kita lihat. Gampang. Kalau buat saya gampang. Gimana? Berani kemudian tekad. Berani dan tekad. Coba Abang jabarkan. Ketika kita sudah memiliki keberanian untuk membangun, maka bagaimanapun caranya tetap kamu bangun. Ya. Kemudian berani lagi, bangkit lagi. Kemudian tekadnya kita harus kuat. Karena menjadi pemimpin itu harus berani. Tekadnya juga kuat. Ketika kita lemah, maka kita akan selalu menjadi bahan tertawaan. Iya. Apa itu yang menjadi brand dari Cakaya di Maju? Iya. Tekad, berani dan tekad. Iya, luar biasa berarti. Berarti figur mudanya nampak di sini. Oh iya. Tapi ini yang menjadi persoalan di selain isu tadi yang dihadapkan oleh masyarakat awam kepada figur muda yang maju Cakades ini, Ya. itu adalah persoalan finansial. Persoalan uang, bahwa kita harus sebenarnya akui bahwa di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan kita belum mengumpul. Iya. Artinya pemahaman awam yang ada di masyarakat bahwa orang muda itu belum mengumpul dan belum punya uang dibandingkan dengan yang punya uang, misalnya orang kaya yang maju Cakades. Itu kira-kira gimana? Kalau buat saya disinilah letak kebobolan pemikiran masyarakat. Iya. Oh, bobol di sini, Mas. Dia bobol ya. Iya. Karena yang saya lihat bahwa yang mampu menggoyangkan imannya manusia itu hanya uang dan uang. Iya. Itu jelas. Iya. Dalam waktu 1 menit ataupun mungkin 5 menit, imannya kita goyang dengan uang dan uang itu. Iya. Tetapi sebenarnya masyarakat tidak sadar Iya. bahwa ketika di sebuah proses demokrasi dan kemudian money politik itu hadir, maka yakin dan percaya figur tersendiri pun yang menggunakan money politik itu, ketika nantinya dia menjabat, maka yakin
bahwa yang pertama yang akan dia lakukan adalah bagaimana cara saya uang itu akan kembali lagi. Iya, dan masyarakat yang akan jadi korban di situ. Jadi korban. Jadi jangan termakan dengan uang 1 juta satu kepala itu. Dihargai 1 juta per kepala, lalu terakhir kepala desa beli mobil dalam waktu dekat. Itu yang menjadi ya apa ya? Makanya bahwa sebenarnya saat ini masyarakat harus sadar. Ketika pemimpin yang memang tampil dengan apa adanya, dengan hati nuraninya, kemudian pun di dalam pemilihan itu tidak menggunakan uang atau money politik untuk merebut suara, itu sebenarnya sudah kader-kader itulah, sudah pemimpin itulah yang diharapkan sebenarnya oleh masyarakat. Karena ketika dia tidak memiliki uang, ataupun nantinya ketika dia terpilih, itu luar biasa programnya. Karena pemikiran beliau, pemikiran yang akan maju nantinya, dia tidak lagi memikirkan bahwa bagaimana saya kembalikan uang saya. Artinya tinggal berpikir mengenai membangun desa itu. Tapi bagaimana abang kiat-kiatnya supaya bisa menang di pilkades ini? Iya, saya hanya berpesan bahwa saat ini Desa Waginopo itu memang memiliki banyak sumber daya manusia, tetapi kita harus mampu sebagai kaum muda dan mendorong masyarakat agar masyarakat Desa Waginopo itu rata-rata berpendidikan di bidang pendidikan. Berarti apakah abang fokus di bidang pendidikan? Iya, kalau saya sebagian itu fokus di bidang pendidikan, kemudian kan pastinya potensi Desa Waginopo ada beberapa bidang, ada beberapa potensi. Tetapi potensi yang kemudian yang saya katakan tadi sebagai pendidikan ini, sebagai satu hal yang sebenarnya harus digenjot pendidikan. Iya, karena jujur saja saat ini kita hanya pendidikan itu yang memang di nomor satu kan saat ini. Pemikiran-pemikiran kita harus tahu, kemudian cara membangun sebuah sistem-sistem atau informatika. Tadi abang menyebutkan bahwa ada banyak item yang bisa diunggulkan di Desa Waginopo. Salah satunya tadi adalah pendidikan. Selain pendidikan, abang nanti yang akan digenjot apa? Sebenarnya ketika kita melihat postur situasi dan letak geografis Desa Waginopo, Desa Waginopo ini di kayak puncak-puncak begitu. Sebenarnya agak banyak. Tetapi artinya pariwisata juga pasti pariwisata bisa. Sudah ada Tol Liamba. Sudah ada Tol Liamba Wakatobi. Kemudian juga bahwa selain pariwisata, kita masih bisa ke bidang pertanian. Oh iya, pertanian. Pertanian bisa. Pertanian mungkin tinggal kita bangun, karena alhamdulillah saat ini di Waginopo dari anggaran-anggaran ADD sebelumnya itu sudah diprogramkan tentang jalan tani. Jalan tani. Sehingga mungkin ketika misalnya kita masuk ke pertanian di agrowisata itu bisa. Bisa. Kemudian, potensi pariwisatanya gimana, Pak? Potensi pariwisata. Fokus saja dulu. Ada. Fokus. Potensi, jangan terburu-buru, Abang. Potensi pariwisatanya sebenarnya untuk Kabupaten Wakatobi itu sangat luar biasa. Luar biasa. Artinya ikon yang untuk Wangi-Wangi Puncak itu adalah ikon yang ada di Desa Waginopo, ikonnya Tol Liamba Wakatobi. Iya. Makanya bahwa Tol Liamba Wakatobi ini ya sudah seperti ini yang kita lihat. Dan ya sekarang kita lagi di sini. Kita lagi di Tol Liamba Wakatobi. Oke. Tadi sudah kiat-kiat, Bang. Saya mau pengen abang menjelaskan kepada saya, kepada semua penonton dan kepada semua, khusus kepada masyarakat yang ada di Desa Waginopo, ketika abang nanti terpilih, aminkan. Amin. Penonton aminkan juga. Amin. Ketika nanti abang terpilih sebagai kepala desa, kira-kira program yang paling Anda sangat harapkan itu apa? Iya. Kalau saya program yang paling saya harapkan untuk masyarakat kecil. Tadi kan untuk orang-orang yang anak-anak muda. Tapi belum ya anak-anak muda. Nanti juga akan saya tanya.
tentang orang-orang yang mau belajar, mau berpendidikan tadi sudah. Sekarang untuk masyarakat awam tadi. Untuk masyarakat ini kan sebenarnya ketika kita melihat lagi kembali masyarakat, masih banyak yang kemudian pengangguran. Oh, pengangguran. Ya itu pasti. Nah itu yang saya mau abang menjelaskan itu. Sehingga diangkat pengangguran ini terkadang tidak betah di desa kita. Ya. Karena keterbatasan pekerjaan. Iya. Sehingga mereka merantau ke Ambon. Ya pokoknya keluar kota lah untuk mencari pekerjaan itu demi mampu menghidupi hidupnya. Tapi sebenarnya ketika kita gejolak lagi di desa itu sebenarnya mampu menyediakan semua itu. Mampu menjawab semua pengangguran. Mampu. Dengan apa? Yang pertama, kan kita bisa melihat bahwa dana desa itu sangat luar biasa. ADD dan DD yang ada di desa Waginopun semua berapa? 1 M lebih. 1 M lebih. Jadi kalau misalnya saya insya Allah terpilih Amin. sebagai kepala desa, program-program saya itu yang saya lihat bahwa mungkin yang pertama, ketika kita menyediakan salah satu di sini di Waginopun seperti perusahaan ayam potong. Perusahaan ayam potong. Iya misalnya kan. Iya. Itu salah satu item program kerja perusahaan ayam potong ini. Ketika kita membuat perusahaan ayam potong yang kemudian kerjasama dengan BUMDes, badan usaha milik desa, itu sangat luar biasa. Misalnya bahwa di perusahaan ayam potong ini ada beberapa tempat, ataupun misalnya kita hitunglah satu kandang itu misalnya semuanya saya hitung total misalnya 1.000 ekor. 1.000 ekor ini pasti ada pekerjanya, ada penjaganya dan sebagainya kan. Iya. Kita hitunglah misalnya 10 atau 20 pekerja di situ. Pekerja di situ. Dengan jaminan kepada masyarakat bahwa bukan PKK tapi PU masa tua. Iya. Sehingga nantinya kalau berkembang program ini BUMDes ini itu luar biasa. Kerjasama, saya yakin bahwa kita tidak usah mengekspor misalnya dari tempat lain, bau-bau, kendali dan sebagainya. Waginopun mampu menyediakan semua daging ayam potong, mampu. Artinya itu kalau memang itu adalah suatu hal yang juga dibenarkan karena semua desa yang tersebar di Kabupaten Wakatobi hampir kemungkinan besar belum ada itu. Artinya kalau untuk usaha-usaha kecil ada. Iya. Tapi untuk garan desain yang besar, semacam perusahaan yang besar dan di situ adalah sentrum orang belanja ke ayam potong. Iya. Belum ada. Itu sebenarnya adalah peluang. Makanya bahwa saat ini saya mengatakan juga sudah berulang kali mungkin saya katakan. Iya. Kepala desa itu harus berani. Iya. Karena ketika tidak punya keberanian, maka yakin bahwa desanya kita kan seperti ini saja. Jadi berani kawan-kawan semua. Oke, tadi sudah terkait dengan pemuda. Apa yang Anda nanti akan berikan kepada pemuda, Bang? Karena Abang adalah perwakilan, representasi daripada pemuda. Iya. Itu yang sebenarnya saya mau gali. Karena Abang adalah orang muda. Saya kalau figur-figur lain mungkin muda, tapi di atas angka-angka 30. Iya. Abang ini yang paling muda loh, Kak. Kemungkinan besar. Jadi sebenarnya yang menjadi tumpuan masyarakat khusus pemudanya adalah memang sebenarnya Abang. Iya. Jadi kita berbicara tentang pemuda. Kebetulan alhamdulillah saya sebagai ketua pemuda di Waginopun. Ketua pemuda ya? Iya. Kepala pemuda. Kepala pemuda. Tapi kalau di desa itu disebut dengan Karang Taruna. Oh, Abang ketua Karang Taruna? Iya, alhamdulillah. Berarti Abang punya basis pasti. Iya, tidak usah disinggung lah. Jadi begini. Iya. Saya melihat kalangan pemuda dan Karang Taruna saat ini. Terkadang mereka bingung. Mau seperti apa kreativitas kita. Tetapi saya hanya meyakinkan bahwa mari kita bersama-sama pemuda membangun kreativitas, keberanian. Kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, sehingga
fasilitas nantinya kita bisa kelola dan olah. Misalnya, pemuda saat ini punya kelompok-kelompok. Ada mungkin kelompok dari kreatif, kelompok usaha-usaha kecil. Sebenarnya desa mampu menyediakan itu. Tetapi kemudian bagaimana ekspresi dan kinerja pemuda untuk mendapatkan itu. Dan kalau saya misalnya terpilih, saya bisa fasilitasi itu. Pemuda itu garansi sebenarnya. Iya. Pemuda inginnya apa? Tapi dengan satu saat, jangan tinggalkan desa kita. Mari kita sama-sama majukan desa. Itu gampang sebenarnya. Gampang. Hanya satu kuncinya, Pak. Keberanian. Keberanian. Iya siap. Apa yang membuat abang begitu yakin kalau abang ketika terpilih ke depan menjadi kepala desa Waginopo, Amin, abang akan berhasil membawa desa Waginopo menjadi sukses dan sebagainya? Saya terinspirasi dengan perkataannya Pak Insinyur Hugua. Insinyur Hugua. Beliau itu orang nomor 1 Kabupaten Wakatobi. Ya. Jadi Insinyur Hugua itu adalah Bupati pertama Kabupaten Wakatobi yang membawa dari nol sehingga bisa berkembang Kabupaten Wakatobi. Beliau mengatakan bahwa berbuat lokal, tetapi kemudian dampaknya global. Sama dengan desa Waginopo. Iya. Desa Waginopo saat ini sudah memiliki banyak begitu potensi di bidang pariwisata, di bidang pertanian, kemudian juga peternakan pun banyak di desa Waginopo. Artinya tinggal dipolis saja itu. Iya. Tinggal keberanian dari kepala desa terpilih, bagaimana kemudian menyisipkan untuk bisa membuat kelompok-kelompok ini bisa maju. Kemudian tadi ada yang saya lupa Pak Henry Majid. Lupa apa, Bang? Bahwa tadi itu berani, tekad, dan fokus. Berarti yang ditambahkan fokus. Fokus. Iya. Jadi sebuah kegiatan itu ketika kita tidak fokus, maka hasilnya nol besar parabola kayaknya. Kalau kita tidak fokus. Tapi kalau kita fokus, ya nolnya tinggal ditambah 1 atau 00 lagi jadi 100 atau 1000. Oke, sekarang kita di akhir, Bang. Di akhir siap. dari podcast kita ini, saya pengen abang closing statement. Mengajak semua masyarakat, kasih pembelajaran. Ajak semua masyarakat yang muda-mudanya untuk maju. Gimana? Siap. Silakan. Ya, terima kasih kepada Henry Majid yang kemudian menyediakan waktunya untuk kemudian mampu bersama-sama kami duduk di sini. Siap. Pesan saya kepada pemuda, kita selalu berpatokan kepada sejarah, yaitu bahwa kaum pemuda itu adalah sebagai tongkat-tongkat untuk mampu dan bisa membuat negara ini lebih maju lagi. Itu dari kaum muda, apalagi di desa, itu sudah sangat luar biasa. Dan kemudian saya mengajak kepada semua masyarakat, khusus desa Waginopo dan masyarakat yang terutama di Kabupaten Wakatobi, untuk jangan cuma satu yadi, tapi jadikan yadi-yadi yang lain itu sebagai orang-orang untuk membangun desa kita. Artinya maju ke pilkada. Iya. Jangan cuma sampai sama saya. Mungkin di desa-desa lain juga, ya pemuda lah berkreatif. Mari kita kawal politik desa. Mari kita kawal pembangunan desa. Karena ketika yang muda tampil di dunia politik, saya yakin desa pasti bisa berkembang. Siap. Insya Allah. Siap. Oke, Abang. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini jumpa kami bersama Ahmad Ria di SPI. Saya meminta kepada Jadi perkenalkan, saya Ahmad Ria di SPI memohon dukungan. Wow, itu penting. Dan pilih Yadi di Pilkades Desa Waginopo. Siap. Jadi apa tadi kepanjangan? Ada kan kepanjangan? Ada. Kalau Yadi itu kepanjangannya yakin, amanah, dan ikhlas. Yadi. Mari kita bersama Yadi. Yakin, amanah, dan ikhlas. Yadi. Wah, itu keren. Masih ada lagi?
Cuma itu saja. Oke. Oke, saya ulangi terima kasih atas waktunya sudah bersedia diwawancarai. Iya. Dimintai podcast oleh Henry Majid. Sampai di sinilah perjumpaan kami dengan calon kepala desa ini. Semoga terpilih beliaunya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.